Bab 615. Tentara wanita terlarang. Guru. Aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Sebelum Anda datang ke South Mantis, aku akan menunjukkan beberapa prestasiku. Julian Lewis sangat bersemangat. Yanuar dan Dylan Woods menundukkan kepala seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Hati mereka penuh ketakutan. Ada lagi yang datang. Guru Julian Lewis. Dia saja sudah sangat hebat. Apalagi gurunya. Hari berikutnya, berita tragedi menyebar dengan cepat. Rudy pergi ke rumah Pramana dan menganjurkan, akhir-akhir ini semua harus hati-hati. South Mantis telah kedatangan kekuatan misterius. Batu Sahid dan Tuan Nahresi telah binasa. Semuanya harus hati-hati. Mereka semua terkejut dan juga segera mencatat kata-kata Rudy. Mulan teringat sesuatu dan berkata, aku harus mengutus pengawal untuk melindungi Kirana. Akhir-akhir ini terlalu bahaya. Kirana tidak boleh terkena masalah. Dia menambahkan, juga, dengan adanya pengawal, Nathan tidak bisa mendekati Kirana. Dennis tersenyum, bagus. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mulan ragu-ragu. Pengawal ini tidak bisa sembarangan. Harus teratas dalam semua aspek. Paling bagus jika seorang wanita. Molly. Matteo. Kalian berdua kenal lebih banyak orang. Coba kalian cari. Molly tersenyum, Nenek. Aku telah menemukan orang yang tepat. Baru-baru ini. Ada seseorang di lingkaran kami yang cocok. Hah, benarkah? Mulan terkejut. Aku memiliki sahabat yang baru datang. Dia berasal dari tentara terlarang. Baru kembali dari garis depan perbatasan barat. Dijuluki Dewi Neraka. Kabarnya dia bisa mengalahkan 100 orang sendirian. Molly berkata, kalau begitu dia saja. Cepat undang kemari. Mulan terkejut dan juga senang. Molly ragu-ragu dan berkata, Nenek, mungkin harganya sedikit mahal. 1 tahun gaji 10 triliun. Ditambah rumah dan mobil. Apa cukup? Mulan sangat peduli pada Kirana. Dia bersedia membayar berapapun harganya. Itu lebih dari cukup. Tidak berapa lama. Molly membawa tentara terlarang wanita itu. Tingginya 180 cm dan memiliki aura pembunuh yang bengis di sekujur tubuhnya. Tuan Dennis dan Nyonya Mulan. Namaku Sienna. Tim khusus tentara Guild Tiger yang pernah bertugas di medan perang perbatasan barat. Membunuh 277 pasukan musuh di medan perang. Menjadi pengawal bukan masalah besar bagiku. Mata Sienna tajam dan auranya luar biasa. Keluarga Pramana sangat menyukainya. Oke. Maka kamu saja Sienna. Kami punya 2 permintaan. Pertama, lindungi cucuku. Kedua, jangan biarkan Nathan menyentuh cucuku. Ini fotonya. Kata Mulan. Sienna mengambil foto Nathan dan meliriknya. Baik. Tidak masalah. Tugas ini terlalu mudah. Aku berjanji untuk menyelesaikannya. Sienna tampak percaya diri dan santai. Dibandingkan dengan membunuh musuh di medan perang. Itu seperti sedang liburan. Meskipun Kirana sangat enggan. Tapi ini sudah diatur Mulan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling penting adalah Sienna ini harus bersamanya 24 jam. Bahkan saat tidur dan makan. Kalau begitu tidak bisa bertemu Nathan. Di perusahaan. Seperti biasa. Nathan datang ke kantor Kirana dan hendak mendorong pintu masuk. Di depannya. Ada sosok yang kuat. Tidak jauh berbeda dari dirinya. Perbedaannya adalah dirinya seorang wanita. Kamu tidak bisa masuk. Sienna berkata dengan dingin. Kamu siapa? Nathan bertanya dengan heran. Dia belum pernah melihat wanita ini. Aku pengawal Nona Kirana. Bertanggung jawab atas keselamatan Nona Kirana. Sienna menjawab. Nathan terkejut. Kapan Kirana memakai pengawal? Kalau begitu menyingkirlah. Aku suaminya. Nathan hendak masuk ke dalam. Tidak, aku punya misi. Salah satunya mencegah Anda berhubungan dengan Presdir Kirana. Sienna berdiri di depan Nathan. Bab 616. Pemimpin nomor 1 perbatasan barat. Pikiran Nathan berubah. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Keluarga Pramana mengundang pengawal untuk mencegahnya menghubungi Kirana. Kamu yakin bisa menghentikanku? Nathan tersenyum. Sienna tampak dingin. Membunuh musuh di medan perang aku pun tidak takut. Apalagi kamu. Di benak Sienna ada 34 cara untuk menundukkan Nathan dalam sekejap. Menurutnya,
Orang biasa seperti Nathan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Menghadapi orang biasa seperti ini, seolah menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk terlalu berlebihan. Nathan tertegun sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum. Pernah menjadi tentara? Ya, Sienna mengangguk. Di zona perang mana? Nathan bertanya. Dia memandang Sienna lagi dan menyadari wanita ini memiliki aura pembunuh yang dimiliki seorang tentara. Bahkan sudah terlatih untuk membunuh. Dia pasti pernah berada di medan perang dan membunuh musuh. Dan juga seorang master hebat. Awalnya, Sienna ingin mengabaikan Nathan. Tapi tugas yang diberikan Mulan adalah mencegah Nathan berhubungan dengan Kirana. Karena itu, Sienna bermaksud menyelesaikannya sekaligus. Agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Lumayan. Sebulan yang lalu aku bertugas di Brigade Khusus Guild Tiger di perbatasan barat. Aku telah berada di medan perang selama 3 tahun dan membunuh 277 orang. Sienna mengatakan prestasinya dalam satu tarikan nafas. Pada saat yang sama memancarkan aura pembunuh yang dingin. Sekalian ingin menakut-nakuti Nathan. Namun, Nathan tidak takut sama sekali. Nathan bertanya. Prajuritnya si bocah Jakub Joanou. Mendengar nama Jakub Joanou, Sienna terkejut. Dia ternyata tahu tentang Jakub Joanou. Karena Jakub Joanou adalah pemimpin nomor 1 dari perbatasan barat. Itu adalah jiwa militer di hati jutaan penjaga di perbatasan barat yang kedua setelah Dewa Perang Kunlun. Tapi bagaimana orang biasa tahu identitas Jakub Joanou? Zona perang perbatasan barat adalah garis paling depan. Kota South Mantis yang begitu jauh juga ada yang mengenalinya. Oh iya, tadi dia menyebut pemimpin Jakub Joanou dengan sebutan apa? Bocah Jakub Joanou. Mata Sienna hampir mencuat keluar. Dia marah. Beraninya menyebut Jakub Joanou sebagai bocah. Sangat tidak sopan. Sienna membara. Menatap Nathan dan bertanya. Tadi kamu sebut pemimpin Jakub Joanou sebagai apa? Aku memanggilnya bocah. Kenapa? Nathan berkata tanpa sadar. Jakub Joanou dilatih olehnya sendiri. Dia juga yang secara pribadi memerintahkan mereka untuk dikirim ke zona perang perbatasan barat. Tidak salah bila memanggilnya bocah. Tapi setelah mendengar ini, yang didengar Sienna berubah arti. Nathan menghina dewa tentara yang tak terkalahkan di perbatasan barat. Dosa mati. Lancang. Berani tidak menghormati pemimpin Jakub Joanou. Aku perintahkan kamu segera meminta maaf. Sienna meraung. Nathan mengerutkan kening. Apa salahku? Kenapa harus meminta maaf padamu? Karena kata-kata kasarmu. Pemimpin Jakub Joanou bukanlah orang yang bisa kamu sebut bocah. Cepat minta maaf. Sienna mendesak. Nathan mencibir. Jangankan kamu. Bahkan jika Jakub ada di depanku. Akan bahagia bila aku memanggilnya bocah. Nathan sebenarnya adalah guru dan idola dari Jakub Joanou. Dengan satu perintah Nathan, dia juga rela melewati badai api dan hujan. Memanggilnya sebutan bocah, dia akan senang setengah mati. Sienna malah marah-marah. Sekarang aku sudah purna bakti. Aku tidak ingin membunuh. Aku meminta untuk terakhir kali minta maaf atau tidak. Sienna bertanya dengan suara rendah. Di matanya, Nathan tidak berbeda dengan mayat. Nathan tersenyum. Aku tidak salah. Untuk apa meminta maaf? Dia tidak bisa berkata-kata. Jakub Joanou hebat juga. Bisa menghasilkan tentara wanita terlarang yang begitu hebat. Tapi kenapa otaknya tidak bisa berputar dengan baik? Mengapa tidak meragukan identitas Nathan saat berani menyebut bocah Jakub Joanou? Bersambung.